Oke, baik. Pak Nurdin, banyak juga narasi yang tersebar begitu ya di media massa yang mengatakan ada hal kedekatan antara Abu Rizal Bakri, ayahanda dari Anindya Bakri ini terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto sehingga peralihan kepemimpinan di Kadin ini terlihat agaknya lebih ke politis. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa, Pak Nurdin? Itu tidak ada hubungannya dan tidak ada peralihan, ya. Tidak, kita tidak ada istilah peralihan. Munaslup itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin, dan yang menyelenggarakan itu adalah para Kadinda dan para anggota luar biasa Kadin yang merupakan pengusul, bukan Anin yang menyelenggarakan, dan bukan Dewan Pertimbangan yang menyelenggarakan. Apalagi tidak ada hubungan antara Abu Rizal Bakri dekat dengan, bukan Dewan Pertimbangan dalam hal ini Anindya Bakri, bukan. Yang melakukan ini adalah daerah. Kadinda daerah ada 18 yang utuh, kemudian sebagai pengusul, kemudian 28 daripada asosiasi luar biasa, tapi ketika Munaslup dilakukan, peserta dari Kadinda itu menjadi 28. Maaf ya, 28. Nah, ini adalah fakta. Ini adalah administratif. Secara administratif ini sudah sangat korum. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo dekat dengan Pak Ical atau Pak Ical dengan Pak Prabowo, sama sekali dengan Wajan. Beliau-beliau ini tidak ada cawe-cawe di sini. Baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih tidak sama sekali ada cawe-cawe dalam Munas Kadin. Ini murni daripada aspirasi daerah yang tidak bisa lagi dibendung, ya, tidak bisa lagi dibendung karena mereka sudah merasakan ada nuansa yang sangat tidak harmonis, ada kekhawatiran terhadap hubungan antara pemerintah dengan Kadin. Kalau kita kaitkan dengan pasal 18 anggaran rumah tangga, di mana ketua umum Kadin harus melakukan efektivitas komunikasi dengan pemerintah dalam rangka lebih efektifkan peran para pengusaha di dalam mengikuti prosesi pembangunan ekonomi Indonesia. Baik, baik. Bung Rocky Gerung juga sudah memberikan statementnya begitu ya, Pak Nurdin Halid, yang mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Kadin ini sebagai hal yang akal-akalan saja. Silakan Anda ingin meresponnya seperti apa terhadap statement dari Bung Rocky Gerung ini, Pak Nurdin? Itu Bung Rocky Gerung tidak salah kalau dikatakan begitu, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dalam. Mungkin beliau juga tidak paham tentang mekanisme itu, ya. Jadi kalau mengatakan akal-akalan hal yang wajar bagi Pak Rocky Gerung, saya kenal baik dengan beliau. Ya, mungkin beliau tidak paham anggaran dasar rumah tangga Kadin, kemudian tidak mengikuti proses, ya, hanya mendengar berita ada informasi. Ya, kalau itu sih pendapat yang biasa-biasa saja, tidak perlu saya respon secara negatif. Oke, oke, baik. Pak Nurdin, setelah terpilih begitu ya Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru, sebenarnya langkah apa yang tentunya juga ingin menjadi gebrakan baru dari Kadin Indonesia? Ya, jadi di dalam penyampaian visi misinya, karena betul-betul penyelenggaraan Munaslup itu sesuai betul dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, salah satu daripada dan tata tertib itunya adalah calon ketua umum itu menyampaikan visi misinya. Ya, bagaimana lebih meningkatkan para pengusaha, bagaimana meningkatkan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah menjadi pengusaha besar, dan tidak kalah pentingnya bagaimana partisipasi para pengusaha itu lebih meningkat di dalam proses pembangunan bangsa dan negara, baik dengan Pak Jokowi maupun dengan presiden yang baru. Itu adalah visi misi daripada Pak Bung Anin dan Anindya Bakri, khususnya kita dalam menyongsong daripada Indonesia Emas tahun 2045. Oke, pertanyaannya juga yang juga banyak dipertanyakan oleh halayak begitu ya, mengapa Anindya Bakri? Tidak ada anggota Kadin lainnya kah yang juga sebetulnya cocok untuk menduduki Ketua Umum Kadin, Pak Nurdin? Jadi ada prosesi yang harus diikuti, dan ketika saya memimpin sidang, sekalipun pendaftaran telah ditutup, saya membuka, ya, saya mengambil inisiatif, ya. Yang pertama ada peserta Munas Kadin, karena memang untuk menjadi ketua umum juga tidak sembarang, harus ada kriteria persyaratan yang harus dipenuhi itu. Nah, saya memberi kesempatan, ya, saya membuka pendaftaran sekalipun pendaftarannya oleh steering sudah ditutup, tapi ketika saya mimpin, saya beri waktu untuk kalau ada pengurus Kadin yang merasa memenuhi syarat untuk mendaftar, silakan pimpinan sidang menerima itu. Nah, sampai kepada waktu saya berikan itu tidak ada yang mendaftar, hanya satu yang mendaftar, yaitu Anindya Bakri. Jadi kita beri keleluasan sangat, sama sekali sangat demokratis, bukan sesuatu pemaksaan. Gitu. Tapi memang kita harus menyadari bahwa 2 tahun yang lalu Anindya itu kan calon kuat di Kadin itu, dan Pak Arsa tahu itu kenapa tidak ada pertarungan, tahu persis itu dan halayak pun tahu. Ya, saya kira tidak perlu diungkap kembali, tapi kalau Pak Arsad punya kesadaran, dia tahu dia lahir dari mana
dan mau kemana, dan sekarang roda berputar, mestinya dia punya kesadaran tentang hal tersebut, sehingga Kadin ini bersatu, dan Anindya telah berjanji bahwa dia hanya bukan memimpin Kadin untuk yang mendukung dia, tapi dia akan menjadi pemimpin Kadin untuk semua, termasuk yang tidak mendukung. Dan dia akan merangkul semuanya, dia akan mengakomodir semuanya, dan dia akan berrokan sama antara yang mendukung dan yang belum mendukung. Oke, oke baik. Adakah juga pertemuan yang sudah direncanakan begitu Pak Nurdin untuk pertemuan Anindya Bakri dan juga Arsyad Rashid dalam menjaga begitu ya bagaimana harmoni yang terjadi di dalam internal Kadin? Saya mendapatkan informasi ya, dan informasi itu adalah informasi yang akurat itu, bahwa ada pendekatan, ada komunikasi dengan Pak apa namanya Bung Arsad ya, ada komunikasi dari pihak Anindya dengan bukan maupun dari pihak Kadinda dan asosiasi untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Bagaimana Munaslup ini bisa berjalan dengan baik? Diminta Pak Arsad untuk hadir, memberikan laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. Saya mendapat informasi seperti itu, ya. Dan kalau terjadi, sebetulnya ada upaya-upaya untuk terjadi sesuatu dengan kekeluargaan. Ya, bagaimana menyelesaikan Munaslup ini dengan kekeluargaan? Nah, dengan mengajak Pak Arsad untuk ikut atau apa dan sebagainya. Dan saya mendengar bahwa pernah ditawarkan untuk menjadi ketua pertimbangan. Sebetulnya tawaran yang sangat bagus untuk Pak Arsad dengan situasi langkah-langkah politik yang dilakukan yang berseberangan dengan pemerintah gitu. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya langkah-langkah itu telah diupayakan, tapi saya tidak tahu hasilnya seperti ini. Itu wallahu alam ya, Bram.